Kalau sudah menghakimi itu artinya membunuh rahmat, menghentikan rahmat. Apalagi kalau sudah membunuh karakter, rahmat Allah tidak bekerja di sana. Padahal cara berpikir Allah, setiap orang unik, setiap orang memiliki karunia yang Tuhan berikan. Maka bagaimana kita? Apakah kita mudah menghakimi? Apakah kita juga seringkali mudah menjatuhkan penghakiman tanpa melihat yang sebenarnya? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Dan sertamu juga. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini bersama dengan gereja kita merayakan atau pesta Santo Aloysius Gonzaga, seorang biarawan yang hidup pada abad ke-15. Kita mohon dalam perayaan Ekaristi ini supaya kita juga melalui doa-doa Santo Aloysius Gonzaga ini diberikan kemampuan untuk melayani dan juga untuk memperhatikan mereka yang sakit. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, pemberi rahmat surgawi, dalam diri Santo Aloysius Engkau menyatukan hidup suci dengan semangat tapa. Kami tak akan mampu menyamai kesuciannya, maka semoga berkat doa dan jasanya kami sekurang-kurangnya meneladan semangat tapanya. Demi Yesus Kristus Putramu yang hidup dan bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang masa. Pembacaan dari Kitab Kejadian. Di negeri Haran, Tuhan bersabda kepada Abram, "Tinggalkanlah negerimu, sanak saudaramu, dan rumah bapamu ini, dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan segala kaum di muka bumi akan menerima berkat karena engkau." Maka berangkatlah Abram sesuai dengan sabda Tuhan. Lot pun ikut bersama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, serta harta benda milik mereka dan orang-orang yang mereka peroleh dari Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, dan sampai di situ Abram berjalan melintasi negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di Moren. Waktu itu negeri tersebut didiami orang Kanaan. Maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan bersabda, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka Abram mendirikan di situ sebuah mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Di sana ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan sebuah mezbah di situ bagi Tuhan dan memanggil namanya. Sesudah itu Abram berangkat lagi, dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah bangsa yang dipilih Tuhan menjadi milik pusakanya. Berbahagialah bangsa yang dipilih Tuhan menjadi milik pusakanya. Berbahagialah bangsa yang Allahnya Tuhan, suku bangsa yang dipilih Allah menjadi milik pusakanya.
Tuhan memandang dari surga dan melihat semua anak manusia. Berbahagialah bangsa yang dipilih Tuhan menjadi milik pusakanya. Sungguh, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takwa, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Ia hendak melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Berbahagialah bangsa yang dipilih Tuhan menjadi milik pusakanya. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong dan perisai kita. Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Berbahagialah bangsa yang dipilih Tuhan menjadi milik pusakanya. Alleluia, alleluia, alleluia. Firman Tuhan itu hidup dan kuat, menusuk ke dalam jiwa dan roh. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah menghakimi supaya kalian tidak dihakimi. Sebab dengan penghakiman yang telah kalian pakai untuk menghakimi, kalian sendiri akan dihakimi. Dan ukuran yang kalian pakai untuk mengukur akan ditetapkan pada kalian sendiri. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak kau ketahui? Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal dalam matamu sendiri ada balok? Hai orang munafik, keluarkanlah dulu balok dari matamu sendiri, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, selamat pagi, berkah dalam. Pernah suatu kali di suatu paroki saya menerima tamu. Datang, masuk ruang tamu, lalu saya menemuinya. Pikiran saya itu sudah traveling kemana-mana melihat dia. Batin saya mesti bermasalah, mesti njaluk sumbangan, dan mesti yang lain. Tanpa banyak bicara, lalu tamu itu mengatakan, "Romo, saya sedikit ada rezeki. Ini saya sumbangkan untuk gereja. Mak jegagi, saya merasa ditampar." Oke, terima kasih. Dan seterusnya. Lain kisah, di suatu paroki lain, saya juga ketamon, tidak hanya dengan saya tetapi dengan teman satu rumah romo yang lain. Rasanya mantap menemui. Dandanane perlente, ngomongnya ngecuprus, gurih. Lalu tiba-tiba sudah selesai pembicaraan dan kami mengikuti pembicaraan, dia pulang. Apa yang terjadi dalam pertemuan itu? Menawarkan ensiklopedia. Kami sudah membayar. Mereka pulang, mak jegagi, oh iki mau dihapusi. Nah, pengalaman ini bagi saya, kalau saya hubungkan dengan bacaan Injil, saya tertampar betul dan banyak kali mengalami itu.
jangan menghakimi. Apa yang disebut dengan penghakiman? Menghakimi dalam ayat ini tadi artinya menyatakan, menganggap, menilai sesuatu atau seseorang salah. Jadi belum apa-apa sudah ada persepsi terbentuk, padahal persepsi ini sendiri tidak sama dengan apa yang terjadi. Yesus mengatakan kepada kita, sekurang-kurangnya untuk saya, janganlah menghakimi supaya kalian tidak dihakimi. Kita diajak. Kadang cara berpikir kita, cara pandang kita berbeda dengan cara pandang Allah. Kalau sudah menghakimi itu artinya membunuh rahmat, menghentikan rahmat. Apalagi kalau sudah membunuh karakter, rahmat Allah tidak bekerja di sana. Padahal cara berpikir Allah, setiap orang unik, setiap orang memiliki karunia yang Tuhan berikan. Maka bagaimana kita? Apakah kita mudah menghakimi? Apakah kita juga seringkali mudah menjatuhkan penghakiman tanpa melihat yang sebenarnya? Kita hening sejenak. Keluarkanlah dulu balok dari matamu, agar melihat jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Baik di surga, berkenankanlah kami ikut serta dalam perjamuan ini, dan jangan sampai berakibat kami diadili, tetapi menghasilkan kesehatan dan sukacita. Perkenankanlah pula kami saling mengenal satu sama lain, agar dapat hidup bersama secara jujur dan benar. Demi Kristus Tuhan kami. Kita akhiri perayaan Ekaristi ini dengan mohon berkat Tuhan. Terima kasih atas kebersamaan kita. Tuhan sertamu. Semoga saudari-saudara dengan seluruh aktivitas pekerjaan dan pelayanan sepanjang hari ini, dan siapa saja yang kita doakan, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kita diutus. Amin.